Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai teori-teori belajar. Teori belajar. Teori belajar diartikan sebagai sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori belajar memiliki tujuan, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membekali peserta didik pengetahuan dan keterampilan untuk dapat bersaing dan terus mengikuti perkembangan zaman. Teori belajar yang akan dibahas pertama kali adalah teori belajar behavioristik. Teori belajar ini, faktor lain yang dianggap penting adalah faktor penguatan atau reinforcement. Ciri-ciri teori belajar behavioristik adalah pembelajaran yang mementingkan pengaruh lingkungan, pembelajaran yang mementingkan bagian-bagian atau elementalistik, pembelajaran yang mementingkan peranan aksi, pembelajaran yang mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, dan memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Selanjutnya mengenai penerapan teori belajar behavioristik. Penerapan teori belajar behavioristik ini dilakukan dengan penyusunan materi. Guru lebih cenderung untuk mendominasi kegiatan pembelajaran. Guru akan memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk. Guru akan melakukan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat, dan guru dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Teori belajar behavioristik ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan, mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya, mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Anak-anak yang berada pada tahapan suka meniru dan membutuhkan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Di samping kelebihannya, teori belajar behavioristik ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik, bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru, membuat pembelajaran menjadi cenderung monoton karena proses belajar yang berfokus pada pengulangan untuk membentuk suatu kebiasaan belajar, masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik, dan teori belajar behavioristik ini tidak dapat mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Teori belajar yang akan dibahas selanjutnya adalah teori belajar sosial kognitif. Teori belajar ini dikemukakan oleh Albert Bandura berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Bandura merumuskan bahwa teori belajar sosial dengan mengakomodasikan kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial berdasarkan perilaku, kognitif, dan lingkungan akan saling berinteraksi. Terdapat ciri-ciri teori belajar sosial kognitif, di mana teori sosial kognitif meyakini bahwa fokus utama dari pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan oleh peserta didik. Teori sosial kognitif ini memahami bahwa tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Teori sosial kognitif beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan ataupun perilaku dari kejadian yang telah dialami oleh orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model.
Teori sosial kognitif ini menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Teori sosial kognitif ini melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku ataupun timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan yang positif. Selanjutnya ada penerapan teori belajar sosial kognitif. Yang pertama yaitu melibatkan peserta didik dalam berbagai kegiatan. Kemudian meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal ataupun laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Kemudian dapat mendorong diskusi berdasarkan apa yang telah diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan mengajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Selanjutnya dapat pula dengan membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis mereka. Kemudian terdapat pula untuk meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide ataupun pendapat yang telah mereka miliki. Kemudian penerapan yang terakhir yaitu membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Kemudian terdapat kelebihan dari teori belajar sosial kognitif. Yang pertama yaitu menjadikan siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri. Lalu membantu siswa dalam berpikir kritis, kemudian dapat memaksimalkan daya ingat siswa, serta membantu siswa dalam memahami materi yang telah diajarkan. Kekurangan dari teori belajar sosial kognitif ini yaitu yang pertama tidak semua teori dapat dipraktekkan dengan sosial kognitif. Kemudian terdapat perbedaan kemampuan daya ingat dari siswa. Dan yang terakhir, siswa yang memerlukan dominasi dari guru akan kesulitan untuk mengimbangi siswa lainnya. Kemudian ada teori belajar konstruktivisme, di mana teori belajar ini menekankan bahwa pengetahuan dapat dibentuk oleh diri kita sendiri. Teori belajar konstruktivisme ini memaknai bahwa pembelajaran sebagai proses pengkonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal, serta teori belajar konstruktivisme ini berfokus pada pengetahuan yang dibangun dengan mengadaptasi dari informasi baru melalui pengalaman yang sudah ada. Ciri-ciri dari teori belajar konstruktivisme ini yaitu yang pertama, belajar diartikan sebagai pembentukan makna yang diciptakan oleh peserta didik dari apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan alami. Proses dari pembentukan pengetahuan terjadi secara terus-menerus setiap peserta didik yang berhadapan dengan fenomena baru. Kemudian belajar adalah suatu pengembangan pemikiran yang menuntut penemuan dan pengaturan kembali oleh pemikiran dari peserta didik. Kemudian hasil belajar dari peserta didik sangat dipengaruhi oleh pengalaman dari peserta didik dengan keadaan fisik dan lingkungannya. Yang terakhir yaitu pengetahuan baru yang didapatkan bergantung pada apa yang telah diketahui oleh peserta didik. Selanjutnya penerapan dari teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan interaksi dengan peserta didik untuk lebih memahami apa yang mereka ketahui dan mereka pikirkan tentang suatu pembelajaran. Selanjutnya dapat membangun rasa ingin tahu dari peserta didik melalui pertanyaan. Kemudian dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide-ide maupun gagasannya. Selanjutnya dapat memahami pengalaman belajar apa yang paling sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Dan yang terakhir dapat melibatkan peserta didik secara aktif dalam pembelajaran. Adapun kelebihan dari teori belajar konstruktivisme yang pertama, memberi kesempatan mengemukakan ide atau gagasan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengungkapkan ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri sesuai dengan hasil pemikirannya. Yang
Yang kedua, mendorong berpikir lebih imajinatif dan kreatif. Peserta didik diberi kesempatan untuk berpikir dan menghubungkan gagasan yang dimilikinya dengan suatu fenomena atau pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat lebih mudah mengingat pembelajaran yang sudah diajarkan, karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Yang keempat, ketika proses belajar mengajar, peserta didik akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya untuk mendapatkan pengetahuan baru yang dihubungkan dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang kelima, pengetahuan yang diterima oleh peserta didik akan mudah diterapkan dalam kehidupannya, karena dimulai dari hal yang paling sederhana dan dikaitkan dengan pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun kelemahan dari teori belajar konstruktivisme yang pertama, peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dan tidak jarang bahwa hasil konstruksi kurang tepat sehingga dapat menyebabkan adanya miskonsepsi. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme menanamkan agar peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Hal tersebut tentunya membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda. Yang ketiga, situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas peserta didik. Sehingga, adanya perbedaan situasi dan kondisi tiap sekolah akan mempengaruhi proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik merupakan teori belajar yang bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan agar bisa mencapai aktualisasi diri dan mampu membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Ciri khas teori humanistik sangat mengedepankan konsep memanusiakan manusia. Teori belajar humanistik menekankan bahwa proses pendidikan tidak hanya berdasarkan pada peningkatan intelektual sendiri, akan tetapi kemampuan untuk mengeksplorasi dan meningkatkan semua potensi. Teori belajar humanistik menekankan pendidik sebagai fasilitator. Pendidik yang hebat yaitu seorang pendidik yang bisa menjadikan peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya. Konsep belajar teori humanistik lebih melihatkan sisi perkembangan kepribadian setiap individu dengan pengalaman di lingkungan sekitarnya yang nantinya ada perubahan yang dihasilkan. Pun ciri-ciri dari teori belajar humanistik yang pertama, berfokus pada aktualisasi diri individu. Yang kedua, menitikberatkan bahwa proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, berfokus pada bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Selanjutnya adalah penerapan teori belajar humanistik. Di antaranya, guru dapat mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal sebelum pembelajaran dilaksanakan. Guru dapat mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Guru dapat menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Beberapa kelebihan dari teori belajar humanistik, diantaranya, yang pertama, dapat meningkatkan minat belajar individu. Yang kedua, membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap dan hati nurani ke arah yang positif. Yang ketiga, membantu meningkatkan kreativitas peserta didik. Yang keempat, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik. Yang kelima, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu. Dan yang keenam, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya adalah kekurangan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, teori humanistik ini dapat memunculkan perilaku individualis. Yang kedua, apabila tidak ada kesungguhan dari murid untuk belajar, maka proses belajar pun bisa dianggap gagal. Yang ketiga, tenaga pengajar sebagai fasilitator menjadi minim peranan. Yang keempat, pendekatan belajar humanistik ini tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Yang kelima, akan munculnya perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dengan yang lainnya. Berikut merupakan contoh penerapan teori belajar dalam beberapa kasus. Kasus yang pertama yaitu
ketika menjadi seorang guru matematika di kelas 7, kita hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Kemudian untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, kita mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Nah, di sini kita dapat meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Dan hasilnya pun peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah disiapkan. Kemudian beberapa saat kemudian kita dapat meminta peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik pun mampu untuk mengerjakan dengan benar. Nah, di sini kita dapat melihat apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan soal. Dan sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar seperti ini, apakah metode di atas dapat diterapkan? Kemudian jawaban tadi dapat dielaborasikan dengan teori yang berkaitan. Nah, menurut pendapat kelompok saya, dalam kasus ini guru cenderung mendominasi atau disebut dengan teori behavioristik dan dipadukan dengan teori sosial kognitif, di mana guru memberikan contoh pengerjaan dengan peserta didik diminta untuk melakukan peniruan dan pengulangan agar terbentuk pembiasaan. Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dikarenakan pada awalnya peserta didik belajar dengan proses peniruan. Kemudian setelah terbentuk pembiasaan oleh pengajaran urutan yang disampaikan oleh guru, maka peserta didik dapat mengerjakan tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Metode pengajaran dengan pemberian contoh dan pengulangan dapat diterapkan pada kegiatan belajar yang sulit dimengerti oleh peserta didik, sehingga peserta didik dapat lebih memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Teori yang sesuai dengan metode pengajaran tersebut yaitu teori sosial kognitif, di mana peserta didik melakukan pengamatan dan melakukan peniruan dari pengajaran yang telah diberikan oleh guru. Kemudian dilanjutkan dengan teori behavioristik, di mana peserta didik melakukan pengulangan dari apa yang telah diajarkan oleh guru. Pada kasus 2, disebutkan bahwa Ibu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Ibu Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Hal yang dapat dilakukan oleh Ibu Rina dalam pembelajaran berhitung di dalam kelas adalah dengan menerapkan pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kognitif siswa. Pembelajaran ini dilakukan dengan menumbuhkan daya tarik siswa dalam belajar berhitung. Proses ini dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada siswa bahwa belajar berhitung bukanlah pembelajaran yang sulit dan menakutkan, melainkan pembelajaran yang menyenangkan, dengan memberikan beberapa contoh kegiatan berhitung dalam kehidupan sehari-hari, ataupun membuat media pembelajaran sendiri. Kegiatan belajar juga dapat dipadukan dengan belajar sambil bernyanyi ataupun belajar sambil bermain. Berdasarkan identifikasi usia anak, siswa kelas 1 SD akan berada pada tahap operasional konkret atau sekitar umur 7-11 tahun, di mana anak sudah mampu memahami dengan tepat jika diberikan informasi yang logis dan bersifat konkret. Berhitung merupakan pembelajaran yang berhubungan dengan kognitif siswa. Proses pembelajaran yang kelompok kami sarankan untuk dilakukan oleh Ibu Rina relevan dengan teori belajar kognitif. Hal ini sejalan dengan konsep teori pembelajaran menurut Piaget mengenai perkembangan kognitif anak. Proses pembelajaran ini akan memberikan informasi yang bersifat logis dan konkret kepada peserta didik melalui penggunaan benda-benda yang konkret, nyanyian, ataupun menggunakan bagian anggota tubuh.
Teori belajar kognitif ini akan meningkatkan perkembangan kognitif siswa melalui proses mengamati, mencontoh, dan meniru dalam proses pembelajaran. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberi contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertimbangan Pak Made untuk memberikan contoh yang berbeda dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya merupakan sebuah keputusan yang bijak, karena Pak Made berupaya untuk memberikan contoh nyata yang paling dekat dan seril mungkin dengan para peserta didiknya, yaitu contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali, yang dimana hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Keputusan yang Pak Made ambil juga relevan dengan teori belajar konstruktivisme, di mana teori belajar ini menekankan bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Pak Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali yang merupakan hal yang dekat dengan kehidupan peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik dapat membangun pengetahuan mereka sendiri tentang teks deskripsi yang didukung oleh pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Berdasarkan salah satu ciri dari teori belajar konstruktivisme, yaitu pengetahuan baru yang diperoleh oleh peserta didik bergantung dari apa yang diketahui oleh peserta didik. Maka, keputusan Pak Made dalam merancang pembelajaran dengan mengambil contoh nyata yang paling dekat dengan peserta didik merupakan langkah tepat untuk menciptakan proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih.